Diduga ada pensiunan Jenderal Bintang 3 di perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik dan hak guna bangunan di area Pagar Laut Tanggerang, Banten. SHM dan SHGB itu diketahui ilegal karena berdasarkan undang-undang, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, siapakah sosok petinggi TNI itu? Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan bahwa lokasi tempat pagar laut di perairan wilayah Kabupaten Tanggerang ternyata memiliki sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan. Kedua perusahaan yang memiliki SHGB adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. PT Intan Agung Makmur memiliki sertifikat HGB sebanyak 234 bidang, sedangkan PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Sertifikat tak hanya dimiliki dua perusahaan tersebut, tetapi juga dimiliki perorangan sebanyak 9 bidang. Pertanyaannya, apakah benar kedua PT itu dipimpin oleh pensiunan Jenderal TNI? Berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur tercatat dengan jenis swasta nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Kantor PT Intan Agung Makmur di PIK 2 terdaftar memiliki kegiatan usaha real estate. Nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT ini. Sementara PT Cahaya Inti Sentosa berbentuk penanaman modal dalam negeri non-fasilitas dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup. Berkantor di Mangga 2, Jakarta, PT Cahaya Inti Sentosa bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa tercatat merupakan PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekarjaya. Sementara nama Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi tercatat sebagai komisaris PT Cahaya Inti Sentosa. Setelah pensiun dari TNI AL, keduanya memiliki jabatan mentereng di pemerintahan. Nono Sampono pernah menjadi Wakil Ketua DPD RI Daerah Maluku periode 2017-2024 dan Kepala Basarnas. Sejumlah jabatan penting juga pernah ia jabat selama di TNI, mulai dari Komandan Korps Marinir, Komandan Pas Pampres, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Inspektur Jenderal TNI AL, dan Komandan Jenderal Akademi TNI. Sementara Freddy Numberi pernah menjadi Gubernur Papua pada tahun 1998. Lalu pada tahun 1999 sampai 2001, dia dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian di bawah pemerintahan Megawati, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Di era Presiden SBY, di periode pertama dia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Di periode kedua, dia diangkat sebagai Menteri Perhubungan. Kabarnya karena dua petinggi TNI itulah pembongkaran pagar laut di Tanggerang sempat memakan waktu. Hingga akhirnya Presiden Prabowo turun tangan dengan menginstruksikan untuk segera dibongkar. Tak hanya itu, Prabowo juga memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta wakilnya Didit Herdiawan di Istana Merdeka 20 Januari lalu. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL. Jadi kesesuaian ruang laut. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN
bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. 3 hari setelah dipanggil Presiden, Menteri KKP juga dipanggil DPR pada 23 Januari 2024. Menteri KKP sempat dicecar sejumlah pertanyaan oleh Komisi 4 DPR. DPR pun mendesak agar SHM dan SHGB di perairan Tangerang dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada keputusan MK nomor 3 garis miring PUU garis penghubung 8 Romawi garis miring 2010 yang mengubah Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Di situ jelas bahwa yang namanya laut tidak bisa disertifikatkan. Nah, ini ada HGB, bahkan juga sertifikat hak milik. Nah, ini kan jelas-jelas pelanggaran terhadap undang-undang. Kami mengingatkan bahwa laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun. Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang itu. Ya. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Ya. Saya mengingatkan, tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Per 23 Januari 2024, TNI AL bersama masyarakat telah membongkar pagar laut di pesisir Tangerang sepanjang 9 km. Secara keseluruhan, pagar laut berupa patok bambu itu membentang 30 km. Karena pagar laut tersebut, negara dan nelayan diperkirakan rugi hingga puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya, bagaimana bisa dua perusahaan memiliki SHM dan SHGB atas laut yang merupakan milik semua rakyat Indonesia?